Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang semua di Cempot Chemistry Podcast. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Dari aku Rehan dari Kimia Angkatan 2023 dan di sini aku mewakili dari Divisi Medinfo HMK. Nah, dan rekan aku. Aku Rizka dari Kimia Angkatan 2022. Oke, nah pada pagi ini kita dapat kesempatan nih mengundang wawancara terbaik kita nih. Boleh perkenalkan terlebih dahulu kan namanya siapa? Perkenalkan, aku Bahira Rizky Suryanisa, biasa dipanggil Bahira atau Nisa, dari Kimia, Angkatan 2021, sekarang semester 7. Oke, kakaknya gimana nih kak? Kalau aku Rekisha Nana Putri, mungkin bisa dipanggil Keisha, dan aku sama kayak Bahira dari Angkatan 2021 dan sedang menjalani semester 7 di perkuliahan. Oke, nah adapun tema pada podcast pagi ini ialah podcast tugas akhir. Nah, di sini aku mau nanya nih kak, peminatan apa sih kak yang kakak jadikan tugas akhir ini? Oke, kalau dari aku sendiri, aku ambil peminatan analitik gitu. Kalau dari aku ambil peminatannya biokimia. Terus juga alasan kakak milih peminatan ini tuh apa sih kak? Kenapa milih biokimia, kenapa milih analitik? Mungkin dari anak bio dulu deh. Mungkin kalau aku dari semester awal-awal ya, mungkin sejak semester 3 ke atas itu kan udah ada pelajaran biokimia. Nah, dari beberapa pelajaran yang kita ikutin, aku lumayan pahamnya di biokimia dan nilainya lumayan bagus di situ dibandingkan yang lain. Kan mungkin ada beberapa pelajaran yang kayak kita susah masuk, susah memahaminya, dan itu menurut aku salah satunya adalah kimia fisik. Jadi kalau biokimia aku merasa enjoy, terus misalnya dari dosen menjelaskan juga lumayan mudah masuk dan aku juga suka bidangnya gitu. Kalau dari Bahira sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri juga nggak jauh beda sama Keisha. Jadi mulai dari semester 1 malahan itu aku dapat materi analitik itu lebih gampang masuknya gitu. Mungkin karena memang aku di SMA itu suka matematika, suka hitungan. Bukan suka sih, mungkin lebih ke gampang memahamin kalau matematika. Jadi kayak pasti hitungannya itu kayak gini gitu. Nah, terus juga di materi yang lain kurang dapat enjoy-nya daripada analitik gitu. Oke, berarti dari kakak-kakak ini kita bisa dapat dua sisi ya guys. Jadi ada yang dalam kualitatif, ada yang juga yang dalam kuantitatif ya kak. Betul sekali. Nah, aku mau nanya nih kak, tantangan kakak buat nyusun tugas akhir tuh gimana kak? Dengan tadi kakak peminatan analitik dan kakak juga tentang peminatan biokimia itu tadi. Sorry. Kalau dari aku sendiri, pertama-tama aku kan dari kelas A ya. Jadi tuh kita sejak tahun, aku lupa tahun berapa, kayaknya sekitar semester 3 itu udah ada kelas bahasa Inggris. Nah, jadi pada saat menyusun skripsi juga kita harus menggunakan bahasa Inggris dalam presentasinya maupun menulis. Mungkin itu tantangan pertamanya. Karena waktu itu mungkin sebelum seminar proposal kan kita harus kumpulin proposal dulu ke dosen pembimbing. Nah, itu isi proposal aku lumayan banyak yang dikoreksi tentang tensis-tensisnya. Karena kan itu juga pengalaman pertama nulis proposal dalam bahasa Inggris, jadi ya itu lumayan tantangan juga sih karena ada beberapa tensis yang belum pas. Terus yang kedua apa ya? Skripsi kita berdua sama-sama banyak mencobanya, jadi trial dan error itu kayak tiap minggu. Jadi sebelum masuk kita udah mulai karena kita takut banyak gagalnya. Terus apa lagi ya? Mungkin Bahira dulu. Ya mungkin ya sama. Pertama nggak sama sih, kan dia bahasa Inggris, aku bahasa Indonesia. Tapi walaupun kita yang bahasa Indonesia ini kelihatannya lebih gampang, itu justru juga sama susahnya. Justru kayaknya lebih gampang yang bahasa Inggris gitu. Terus kalau aku sendiri juga memulai sebelum semester 7 berjalan. Jadi waktu semester liburan dari 6 ke 7, nah itu aku udah mulai nge-lab trial error gitu. Nah itu sempat gagal selama hampir 2 mingguan lebih. Nah itu yang jadi tantangan terbesar, karena juga dari pembimbing kan menuntut untuk
ayo hasilnya mana nih gitu kan. Jadi mungkin itu tantangannya. Kalau yang lain-lain mungkin tantangan yang nggak bisa disebut tantangan. Jadi kayak ya udah memang begitulah arah Kehidupan skripsi. Iya, gitu Pak. Berarti ngalir aja ya kak. Terus aku mau nanya nih kak, tadi kan dari kak Keisha itu kan pakai bahasa Inggris. Nah itu tuh kakak gimana sih? Misalkan kan kayak teman-teman yang lain kan ibaratnya bahasa Inggrisnya tuh kan belum terlalu bagus. Nah cara kakak buat survive di bahasa Inggrisnya tuh gimana kak? Gitu kan? Mungkin kan pas awal masuk kelas bahasa Inggris, jadi kita udah lumayan agak lama jalanin kelas bahasa Inggris. Tapi pas awal-awal itu kesulitan banget di kosakata baru. Karena mungkin beberapa orang udah biasa ngomong bahasa Inggris tapi dalam bahasa sehari-hari gitu loh. Jadi pas masuk ke kelas banyak kosakata di dunia kimia yang kita masih belum tahu dan jarang. Tapi sering berjalannya waktu udah mulai terbiasa sih dengan itu. Dan yang pas ngerjain skripsi juga ya tetap cari beberapa vocab baru. Dan lumayan membantu sih karena dosen pembimbingku juga cukup membantu dalam pengoreksian dan segala lain hal. Jadi menurut aku nggak usah takut buat anak-anak kelas bahasa Inggris nantinya. Oh iya berarti kak, kalau bahasa Inggris tuh berarti semuanya sidangnya juga pakai bahasa Inggris berarti kak? Iya, nanti kalian presentasi kayak ada sempro, seminar hasil gitu-gitu pakai bahasa Inggris. Oke, mungkin kalau dari kak Bahira sendiri, setahuku kan kalau gak salah tuh kan tahun ini kan ada kebijakan yang buat TA-nya itu ada dicampur bahasa Inggris. Nah itu tuh kayak gimana sih kak? Ada atau enggak kalau yang di kelas kakak itu? Kalau yang di kelas selain kelas bahasa Inggris, selain kelas A itu nggak ada campuran gitu. Tapi ini ada satu fakta. Jadi itu dulu aku pernah hampir masuk ke kelas bahasa Inggris. Tapi karena memang waktu masih awal apa ya istilahnya itu masih apa itu namanya Kayak ada proses seleksi pendaftaran, ya, jadi gitu. belum fix banget gitu. Nah itu ada pernyataan bilangnya skripsinya juga harus bahasa Inggris. Nah itu langsung aku mundur mundur alon-alon langsung. Aku nggak masih kayak mungkin aku khawatirnya kan ini analitik juga agak susah gitu kan ya, apalagi bahasnya itu hal-hal yang sangat analitik lah gitu. Jadi kayak khawatirnya aku keberatan dengan membuat bahasa Inggrisnya itu gitu. Oke. Tapi jujur sebelum aku masuk semester 7, sebelum mulai skripsi itu aku benar-benar yang kayak takut banget skripsi pakai bahasa Inggris, sampai kayak nyari semua tempat les. Kayak guys ini kita perlu les bahasa Inggris apa gimana? Tapi semenjak berjalannya skripsi ternyata kayak nggak sesulit itu. Jadi aku nggak ada les atau bagaimanapun bisa belajar sendiri gitu loh, dan nggak semenyeramkan itu. Terus juga aku mau nanya, ini kan kakak berarti kan semester 7 kan udah nyiapin skripsi ya. Kesibukan selama di semester 7 itu apa, ada kelas atau masih ada kelas atau gimana kak? Dari kakak sendiri. Mungkin dari kak Aku Bahira dulu. Kalau dari aku sendiri, aku semester ini ambil 3 mata kuliah lain, mata kuliah pilihan. Itu ada biotek, terus kimia atsiri, sama manajemen laboratorium. Untuk yang semester ini itu 3 matkulnya semuanya sore sampai malam. Jadi kadang juga online, jadi lebih fleksibel gitu. Jadi waktu buat kita nge-lab itu masih banyak. Kalau dari kakak sendiri? Kalau dari aku, sebenarnya aku tuh semester lalu kan magang. Jadi kalau anak magang kan SKS-nya lebih dikit daripada yang ngambil kelas. Jadi aku masih ngambil 5 mata kuliah. Dan itu sama jadi 2 asisten praktikum juga. Dan menurut aku itu lumayan pusing sih. Keren juga ya kak bisa survive kayak gitu ambil tugas akhir. Iya. Oh ya, sama aku juga sibuk di PKL. Jadi kan sebelum semester 7 itu aku ada PKL selama 1,5 bulan mungkin. Nah itu waktu semester 7 mulai itu nyiapin laporan-laporan, terus persiapan buat sidang akhir PKL. Terus juga aku juga megang 1 asisten, itu asisten kimia analitik 1 di kelas B. Oh iya, ngomong-ngomong kalau boleh tahu judul dari tugas akhir kakak apa nih kak? Kalau aku optimasi konsentrasi gliserol sebagai bahan pemelastis dan ekstrakroseella hibiscus subdarifah sebagai indikator perubahan pH di film kitosan. Panjang juga ya kak. Panjang. Oke, kalau kak Keisha apa nih judulnya kak? Kalau aku uji pelepasan bahan aktif mikrokapsul dari ekstrak daun flamboyan di Lonex regia dengan pengaruh pH dan waktunya.
Oke. Oh, dengan menggunakan ketosan. Ketosan. Oh ya. Ketosan, ya. Nah, untuk judulnya ini tuh buat kakak nyari judulnya tuh butuh waktu berapa lama sih kak? Sampai kayak terbentuk judul sekarang ini gitu. Kalau dari aku sendiri, itu kan kita dapat topik dulu dari dosennya itu topiknya ini. Nah, terus gambaran dari secara keseluruhan penelitian itu juga dari dosennya jadi kita diarahkan gitu. Tapi untuk judulnya kan kita mikir sendiri. Nah, kalau judul itu aku lebih suka yang spesifik langsung yang aku teliti itu apa gitu. Jadi mungkin karena itu judulnya jadi panjang gitu kan. Tapi itu udah di-ACC mulai dari sempro sampai sekarang. Jadi nggak berubah sama sekali, alhamdulillahnya gitu. Oke. Berarti ada change buat berubah setelah sempro gitu ya kak? Judul kita bisa berubah setelah sempro. Iya, bisa. Maksimal sih ya pas sempro itu. Terus juga pemilihan dospem ini itu warkah atau kakak sendiri yang nge-reach out dosennya atau gimana kak? Pemilihan dosen pembimbing ini buat skripsi. Kalau aku udah ngebooking mulai semester 5. Dari semester 5 itu langsung oke, aku mau ke dosen ini, aku analitik gitu. Langsung. Kalau kakak sendiri? Kalau aku, sebelumnya aku sama kayak Bahira. Jadi di biokim, analitik atau mungkin kimia yang lain itu ada beberapa dosen pembimbing yang konsep skripsinya itu grouping, berkelompok. Jadi kita dikasih topik itu untuk beberapa orang, terus masing-masing orang bakalan nyari judul. Dan metodenya nanti bakal dikasih referensi gitu dari dosennya sendiri. Jadi cukup lumayan enak sih. Dan ganti judulnya juga aku cuma sekali doang sih, abis itu udah aman di ACC. Tapi kalau kayak gitu tuh pemilihannya tuh kayak ada sistem war gitu gak sih kak? Apa misalkan kayak yang penting kita ada komunikasi dengan dosen terkait? Atau ada dari departemen ini bakal ada pembagian dosen pembimbing atau gimana kak? Setauku setiap dosen itu ada kuotanya masing-masing. Ya, ada kuotanya masing-masing dan sebenarnya bebas. Jadi kalian bisa milih langsung, tapi langsung hubungin dosennya. Jadi apakah masih ada slot atau makanya kalau saran dari aku, kalian udah cari ke waktu di semester 5 gitu. Jadi langsung semester 5 cari dosen siapa yang kalian mau. Lah itu biasanya masih banyak slotnya kalau masih semester 5. Tapi misalnya ke awal juga itu gak bagus, karena biasanya kalau misalnya masih semester 5, dosennya biasa gak nyatet namanya gitu loh. Jadi aku hubungin itu pas awal tahun ini sekitar Maret gitu. Tapi tetap aku follow up terus karena takut ibunya belum nyatet terus kuotanya penuh. Jadi kalian sering-sering follow up aja dosennya. Tapi juga tergantung dosennya sih. Tapi kalau Bu Ani nggak mungkin dilupakan karena orangnya udah langsung nyatet. Udah langsung nyatet. Oke, berarti untuk pemilihan dosen pembimbing ini tuh nggak usah kayak war di Siam gitu ya berarti kak? Oh enggak. Oke. Berarti ini pure dari mahasiswa sendiri yang nyari dosen pembimbing. Ya kalau di kimia gitu. Tapi kalau pembimbing duanya kita dikasih dari pembimbing satunya. Jadi kalian gak usah milih, tinggal nunggu aja. Oke. Terus cara nge-reach out dosen pembimbingnya itu gimana? Atau memperkenalkan diri, terus bilang kalau kita ingin dibimbing untuk skripsi oleh dosen tersebut atau gimana? Cara nge-reach out itu by WA kah atau gimana? Nah, itu juga kembali lagi ke siapa dosen yang kalian hubungi. Jadi ada kalanya, terutama dosen-dosen yang senior itu lebih suka dihubungi itu secara langsung gini. Jadi kamu misalnya nge-WA dulu, Bu atau Pak, apakah berkenan meluangkan waktu di hari ini, jam ini gitu. Nah, nanti kalau sudah ACC lah, nanti kalian temuin dosennya, terus sampaikan maksudnya kalian kedatangannya itu mau apa gitu. Dan kalian harus sering nanya-nanya ke cutting sih yang udah bimbingan atau udah pernah skripsi sama dosen sepuhnya. itu, buat nentuin kayak perlakuan kita ke dosennya bagaimana. Karena kan tiap dosen punya gaya yang berbeda-beda. Iya, bener. Nah, terus nih kak, tadi kan udah dari tugas akhir ini kan kita tentang penelitian-penelitian gitu kak. Nah, kira-kira ada gak sih impact atau kontribusi dari penelitian kakak ini tuh buat bidang kimia itu sendiri? Mungkin dari ini yang judulnya sangat Wah, tadi yang menarik tentang ya. Kan ada pelepasan apa tuh tadi? Jadi kan aku pakai penyalut ketosan dengan pelepasan bahan aktif mikrokapsul. Jadi penyalut ini si ketosan itu bakalan jadiin mikrokapsul dengan menggunakan ekstrak Dilonix regia atau ekstrak flamboyan, di mana flamboyan itu sendiri punya sifat antioksidan, kayak banyak bahan-bahan flavonoid dan lain-lain, di mana bersifat anti kanker, anti mikroba dan lain-lain. Dan mungkin itu bisa dijadiin obat ke depannya.
Cuma kalau kita skripsinya fokusnya ke pelepasan bahan aktif mikrokapsul. Jadi setelah jadi mikrokapsul, itu dilepaskan di beberapa pH untuk lihat misalnya dia di dalam tubuh itu tahan berapa lama sih, dan kita tuh coba pelepasan pH-nya di pH lambung dan pH usus. Jadi kalau untuk perkembangan kedepannya atau penelitian lebih lanjut itu emang difokuskan ke obat-obatan sih. Makanya kita cek di kondisi pH lambung dan usus itu tahan berapa lama untuk dikondisikan ke pasien, misalnya nanti ada yang kembangin gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Bahara sendiri itu gimana, Kak? Kalau Kalau dari dari- analitik. Oke, kalau dari analitik itu, bentar, tadi pertanyaan apa? Ini Kak, apa kontribusi penelitian Oh, iya. Kakak terhadap bidang kimia itu? Oke. Untuk kontribusi sendiri kan dari judulku itu kan untuk membuat, intinya itu membuat film kitosan yang bisa jadi sensor pH gitu. Jadi lebih ke aplikasi ke kemasan makanan. Jadi semisal di kemasan makanan itu misalnya daging gitu ya. Kita kan kadangkala nggak tahu nih daging itu masih fresh atau enggak. Nah, dengan adanya film kitosan itu sebagai kemasannya, itu juga ada indikator warnanya juga. Nah, yang berubah sebentar. Nah, ketika dia nanti mengalami pembusukan, itu kan pasti akan melepaskan kalau daging itu melepaskan amonia. Nah, amonia ini nanti akan meningkatkan pH-nya. Nah, ketika pH-nya itu berubah, nanti indikator yang ada di filmnya, di kitosannya Berubah itu warna. berubah warna. Jadi kita cuma tinggal lihat aja, oh ini dagingnya masih fresh, oh ini enggak gitu. Jadi dari warnanya itu aja gitu. Berarti jadi kayak kertasnya itu bisa jadi sebagai indikator juga ya, Kak? Kayak ini udah bagus atau enggak dagingnya gitu kan ya, Iya. Kak? Tujuannya Benar gitu. gitu intinya. Nah, aku juga mau nanya nih, Kak. Gimana sih, Kak? Gimana sih, Kak? Kakak mengatur waktu Kakak dalam mengerjakan tugas akhir ini? Kan tadi kan aku sempat notice tuh kan katanya Kakak tuh ada disambi PKL, asprak, terus sambil kuliah juga. Nah, itu tuh gimana sih, Kak? Cara menyinkronkan waktu buat kuliah, asprak dan tugas akhirnya juga gitu, Kak. Oh, kamu dulu Oh, apa? iya, oke. Kan sebelumnya aku udah notice aku selain skripsi ada 5 mata kuliah, terus aku ngambil 2 asisten praktikum, di mana itu hampir setiap hari aku selalu ke kampus. Dan hari-hari aku tuh selalu mungkin datang jam 7.30 dan balik sekitar jam 4, jam 5 atau maghrib gitu. Jadi selama sehari itu misalnya, itu aku selalu bolak-balik antara itu kelas, itu nge-lab. Cuma enaknya karena kita berdua kan terutama biokimia sama analitik itu kan grouping. Jadi ada beberapa teman yang stay di lab, terus misalnya satu hari kita menyelesaikan satu metode yang sama, itu aku bisa titip. Misalnya kita mulai dari pagi sampai sore, terus pas siang aku ada harus kelas sebentar, nah itu bakalan aku titipin sama teman-teman aku yang jaga di lab. Jadi ya sibuk sih, pasti sibuk banget ya. Apalagi kayak Bahira juga sering pulang sore, kita sama-sama sering lembur. Benar. Tapi ya overall Masih aman kan, Kak? masih Iya, aman masih sih. aman. Dan akhir-akhir ini udah lumayan senggang karena metode kita udah selesai sebenarnya, tinggal ngolah data sama nyusun skripsi. Iya. Kalau dari aku sendiri itu yang nggak beda sama dia. Cuma karena rumahku jauh, karena aku juga asli Malang. Rumahku itu sekitar 30 menitan buat ke kampus. Jadi aku nyiasatinnya itu dengan datang lebih pagi. Jadi lab itu ternyata bukanya itu sebelum jam 6:30 itu udah buka. Nah, jadi aku datangnya itu jam 6:30 gitu. Nah, itu mulai 6:30 sampai sore sampai labnya mau tutup. Nah, gitu. Jadi setiap hari kerjanya kayak gitu, makanya cepat selesainya juga gitu. Nah, waktu kelas itu juga bisa titip sama kayak Keisha. Jadi waktu misalnya tinggal di oven, dimasukin ke oven atau di apa, nah itu tuh bisa titip ke teman-teman yang lain gitu enaknya. Iya, nggak jarang juga kita datang jam 6 atau nggak Iya. pagi banget karena kan kita udah tahu durasi metode yang akan dilakukan itu misalnya bakal lama, kita datang pagi banget. Dan kalau lab biokimia sendiri itu tutup sebenarnya jam 4. Tapi bisa lembur. Jadi kita pernah aku balik malam gitu karena emang belum selesai. Oh, kalau di analitik sih kayaknya nggak bisa lembur deh. Kayak. Iya, soalnya jam 4 udah tutup gak sih, Kak? Iya, benar. Untuk penelitian Kakak itu sebenarnya disponsorin sama kampus atau enggak sih, Kak? Atau dari mandiri gitu, Kak? Kalau dari aku ini mungkin yang untuk
apa ya, untuk analisis yang dengan instrumen misalnya menggunakan UV-Vis, terus FTIR, terus pengujian juga yang membutuhkan biaya yang besar. Nah, itu ditanggung oleh dari dosennya gitu. Nah, untuk yang lain-lain misalkan bahan-bahan yang bisa kita beli di sekitar Univ, misalkan ada bahan barang apa gitu, itu biasanya aku pakai uangku sendiri gitu. Tapi ya mungkin sebenarnya tuh bisa diganti sama uangnya dosen, cuma agak tahu diri gitulah. Masa semuanya dari dosennya gitu. Berarti sama Kak Keisha juga sama gitu Kak? Iya, kalau aku full nggak ngeluarin sepeser pun sih sama kayak Mbak Hira. Jadi semuanya bahan-bahan, apapun mau instrumentasi atau karakterisasi semuanya ditanggung sama dosen pembimbingku. Iya, asalkan masih bisa apa ya, kantongku masih bisa meraih harganya, itu mungkin masih bisa aku talangi dulu lah gitu. Berarti kesimpulannya nih, tugas akhir ini sebenarnya itu dibiayai oleh dosen pembimbing itu ya Kak? Tapi aku nggak tahu kalau semua dosen apa gimana sistemnya sama, kurang tahu. Cuma dosen kita ya seperti itu. Gitu. Mungkin aku mau nanya, kalau misalnya tadi kan kakak sempat bilang kalau metode udah selesai, jadi tinggal nyusun skripsi, berarti tinggal semhas ya Kak? Jadi kita itu sidang ada 3 kali kalau skripsi. Yang pertama itu ada seminar proposal, yang kedua seminar kemajuan atau seminar hasil itu sama. Terus yang ketiga itu namanya kompre. Ya, kompre itu nanti bakalan ada di akhir Desember. Seminar akhir kayaknya. Ya, boleh seminar akhir, sidang skripsi atau kompre itu sama. Dan setauku kompre katanya nggak boleh ada orang masuk ya sama sekali. Iya, jadi yang sempro sama semju aja yang boleh ada orang yang nonton. Jadi teman-temannya mau support itu waktu semester waktu sempro atau semju. Gitu. Terus kalau di kimia itu sempro, semju sama sidang akhir udah ditentuin timelinenya sama kimia dari departemen. Iya. Jadi kita nggak perlu nentuin tanggal. Kita dikasih rentang misalnya dalam kurun waktu seminggu. Nah itu kita diskusikan sama dosen pembimbing bisanya kapan. Iya gitu. Jadi kakak ini sempro, terus semju sama kompre itu full 1 semester itu ya Kak? Berarti di semester selanjutnya itu udah selesai? Udah, jadi habis 3 sidang ini dilalui, kita yudisium, terus tinggal nunggu tanggal wisuda gitu. Oh berarti lulus ya Kak? Berarti secara tidak langsung 7 3,5 semester tuh 3,5 tahun berarti Kak lulusnya? Iya, karena di departemen kimia kan gak boleh lebih dari setengah semester kalau menjalani skripsi. Jadi misalnya skripsi kalian gak selesai di semester ini, kalian harus ngulang di semester depan. Dari awal lagi? Iya, ganti lab, ganti topik, ganti dosen, ganti semuanya mulai dari awal. Oh, jadi berarti harus selesai dalam kurun waktu 6 bulan kurang lebih. kalau misalkan lebih dari itu langsung harus ganti peminatannya juga Kak? Misalkan tadi dari biokim ke organik gitu contohnya. Iya, peminatan Gak boleh dan sama. dosennya harus diganti. Topiknya juga. Pokoknya ganti full setauku. Ya, setauku juga gitu, tapi mungkin beda-beda case-nya gitu. Jadi makanya buat kalian yang mau ngambil skripsi itu jangan lupa dicek transkrip nilainya, terutama nilai yang D. Nah, itu jangan sampai melebihi batas ketentuan yang dari Iya, ada buku pedomannya. batas-batasnya. Gitu. Jadi kalau kalian udah terlanjur milih skripsi di siamnya, terus ternyata ketika kalian mau kompre, waktu dicek lagi, loh kok nilaiku ternyata masih ada yang, nah itu bisa menimbulkan masalah besar dan semua bisa repot dari departemen semuanya juga. Jadi mending kalian harus antisipasi dulu gitu. Iya, karena seingatku kita ada dengar ada beberapa case yang kayak gitu. Jadi molor gitu, nanti skripsinya jadi semester depannya gitu. Jadinya harus ngulang. Tapi ada beberapa teman kita juga yang ngambil semester 8 itu udah mulai dari semester 7 Iya. labnya. Jadi tinggal apa ya, ngolah data aja di semester 8-nya gitu. Iya. Tapi tergantung dosen pembimbing masing-masing juga. Berarti kalau kayak gitu dari misalnya kita milih di semester 8 nih. Dari semester 7 udah langsung bisa nge-lab atau gimana? Udah bisa langsung Mungkin nggak prosedur semua kah? peminatan ya. Beberapa peminatan ada yang seperti itu. Iya, jadi masih ikut penelitian dosen. Kalau masih belum waktunya kamu skripsi, nah itu masih ikut penelitiannya dosen. Tapi nanti waktu udah skripsi, nah itu diperbarui lagi gitu surat kerja labnya gitu. Tapi kalau dari angkatan kakak sendiri ini lebih banyak di semester 8 atau semester 7 yang ngambil TA di semester ini? Semester 8 sih. Iya, semester 8 sih. Banyak banget. Jadi yang di Prof Ani itu kira-kira hampir belasan lah. Jadi makanya kan itu juga lab kan kapasitasnya nggak bisa banyak juga. Jadi yang kerja itu gantian-gantian gitu. Mulai dari semester ini udah harus kerja gitu. Mungkin tadi yang aku
tanya-tanya dari awal, alasan kakak milih untuk TA di semester 7 itu apa? Atau emang ngejar pengen 3,5 tahun kah? Atau gimana? Oke, untuk kenapa milih di semester 7 juga, kenapa ya? Bentar. Atau karena capaian udah selesai dan udah luang Iya, dari itu kakak? juga. Jadi setelah aku lihat-lihat apa itu namanya, SKS ya? SKS ku udah tinggal dikit banget gitu. Jadi semisal semester ini aku nggak ngambil skripsi, itu real kayak pengangguran. Jadi kayak bener-bener nggak ada kegiatan. Jadi kan kelasnya kan semua sore, terus kadang juga online gitu kan. Jadi mungkin bisa lah sela-selanya deh. Itu rencananya aku kalau misal nggak ngambil skripsi semester ini, itu ngambil asisten sebanyak-banyak mungkin gitu. Tapi karena dari dosennya juga sudah menawarkan, nah aku kayaknya mungkin bagus juga ngambil semester ini, kan juga sepi, jadi kerja di labnya itu lebih enak juga gitu. Jadi nggak harus kesusu bahasa Indonesia, nggak harus terburu-buru gitu. Kalau dari kakaknya nih, motivasi kakak ngambil semester ini tuh apa kak? Kalau dari aku sama sih. Yang pertama itu kalau kalian mau ngambil skripsi di semester 7, cek dulu SKS-nya udah cukup apa belum. Kalau nggak salah 126 ya. Ya, 126. sekitar 120-an lah gitu. Iya, 126. jadi kan SKS ku sebenarnya lebih sedikit karena aku magang 1 semester. Cuma pas aku cek ternyata udah cukup. Cuma CPL-nya banyak banget yang kurang. Terus misalnya aku ngambil 5 kelas, ya agak senggang aja gitu menurutku. Jadi ya udah sekalian aja di semuanya di 1 semester. Ternyata ya seperti itu. Seperti itulah. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih kak, karena kita durasi waktu juga, aku boleh minta saran dan closing statementnya dari kakak-kakak sekalian, mungkin dari menghadapi tugas akhir tuh harusnya seperti apa untuk adik-adik tingkat yang akan melalui tugas akhir juga. Mungkin dari kakak Isya dulu. Mungkin misalnya kita dengar kata tugas akhir atau skripsi itu pasti kayak takut ya dan deg-degan karena mungkin banyak statement yang bilang kalau skripsi itu susah, mau mengenai dosen atau penelitiannya dan bagaimanapun yang aku sering dengar adalah susah gitu dan menyeramkan. Tapi misalnya pas sudah dijalani sebenarnya menurutku gak susah itu sih, kayak let it flow aja. Kayak misalnya kalian takut dan gak mulai-mulai, jadinya kalian gak bakalan tahu tantangannya apa. Jadi misalnya kalian takut mulai semester 7 jadi maunya semester 8 ataupun bebas sih sebenarnya kalian mau mulai semester berapa, asalkan tergantung prioritas kalian sendiri. Yang penting menurutku coba aja, mulai aja, gak perlu takut karena sebenarnya kalau udah dijalanin gak semenyeramkan itu. Dan banyak-banyak berdoa aja sih. Yang penting dijalanin aja kalau skripsi itu. Walaupun sambil nangis-nangis. Let it flow. Oke, dari Kak Baharia sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri ya hampir sama lah. Jadi dulu awal-awal aku mau waktu semester berapa ya? Aku masuk semester 5 itu udah kayak aduh bentar lagi skripsi, aduh gimana nih gitu kan. Tapi karena udahlah mau sampai kapan lagi kayak gitu. Jadi mumpung dikasih kesempatan bisa semester 7, ya udah oke, aku ambil aja. Terus kita hadapi gimana sih rasanya skripsi tuh, kok orang-orang bilangnya sepusing itu gitu kan. Ternyata emang bener pusing. Cuma apa ya, kayak kalau aku sih dibikin enjoy aja. Jadi kayak ya ini nanti aplikasinya dari semua pelajaran yang kalian pelajari mulai semester 1 sampai semester akhir itu ya ini saatnya. It's time to shine. Kayak ayolah gitu, ayo. Gitu sih. Nah, untuk sarannya buat adik-adik semester nanti. Iya. Untuk sarannya sih itu tadi. Jadi kalian harus segera menentukan kalian mau minat di bidang apa. Terus mau dosennya yang mana, siapa. Habis itu mental. Itu sangat penting. Jadi sebelum kalian skripsi udah nyiapin mental, oke, nanti aku kalau menghadapi gini aku harus gimana gitu. Jadi kayak dibikin enjoy, bikin santai aja, tapi tetap serius. Jadi santai tapi serius gitu. Mungkin ada tambahan. Udah sih. Tapi skripsi overall seru kan sejauh ini? Iya, seru kok. Karena ini kayak
pengalaman pertama kita nge-lab sendiri dan kayak kita yang menanggung semua konsekuensi trial and error. Iya, Jadi bener. seru sih sejauh ini. Seru banget. Tapi bentar, aku tadi mau ngomong tapi lupa. Bentar ya. Besok Bentar, tadi ngomongin tadi kok lupa ya, tadi apa ya? Skripsi about adik-adik, mental. Udah lanjut aja deh. Udah lupa. Oke, berarti tadi itu kan kata kakaknya tugas akhir itu apa? Nggak Seru kok. semenakutkan itu. Iya, seru kok. Oh gitu. iya, aku udah ingat. Ya, Kak. Udah ingat. Jadi skripsi setelah kamu udah nyemplung, udah milih di situ, itu kayak kamu melek gitu tuh udah kayak loh, kok tiba-tiba udah mau kompre. Nah, gitu. Iya. Jadi kayak kalau kalian enjoy itu nggak kerasa banget gitu. nggak kerasa juga kita udah tinggal sebulan di sini. Iya, jadi kayak aku Iya. antara gak sabar juga, antara kayak kangen sama teman-teman juga kan, Iya, gitu. iya. Udah. Oke, mungkin sepertinya karena keterbatasan waktu, mari kita akhiri podcast pada pagi hari ini. Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Dan semoga dari podcast ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan buat adik-adik nanti. Terima kasih juga buat kakaknya. Semoga nanti lancar-lancar sampai senju, sampai kompre, terus nanti langsung tinggal nunggu wisuda aja. Amin, doakan lancar terus. Oke, kita tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.